Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 17 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat?
dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janganlah sesat. Dalam pelbagai videonya, Romo Patris Allegro dengan terang-terangan menunjuk dan mengecam ajaran-ajaran yang disodorkan oleh Martin Luther yang pada waktu itu adalah seorang biarawan Katolik. Dan sebagai imam gereja Katolik dan menyebutnya sebagai ajaran sesat dan yang telah dinyatakan oleh gereja sebagai ajaran sesat atau heresi. Sayangnya, kritik Martin Luther yang dinilai sesat itu ditanggapi oleh Luther dengan sikap yang tidak menerima dan menyebarluaskan atau mempropagandakan ajaran yang baginya sebagai kebenaran. Saudara terkasih, kepada orang yang memperlihatkan pengetahuan dan praktek hidup yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang sudah diyakini sebagai kebenaran bersama, Rasul Yakobus dengan terang-terangan menegur dan menasehati, jangan sesat. Yesus juga diperhadapkan dengan pemahaman yang berbeda yang dimiliki para muridnya. Kisah perbanyakan roti dibuat Yesus di hadapan para murid dan orang banyak ternyata membentuk gagasan dan harapan yang berbeda dengan apa yang Yesus dambakan. Para murid lebih gampang menerima dan meyakini apa yang kebanyakan orang miliki. Terhadap ketersesatan dalam cara berpikir dan berharap tersebut, Yesus akhirnya menegur mereka. Masihkah kamu belum mengerti? Sebuah pertanyaan yang menantang para murid untuk menilai pemahaman dan pengertian mereka akan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kiranya pesan pokok yang mau ditampilkan oleh bacaan hari ini adalah soal kemauan dan kemampuan kita untuk dengan berani menegur, mengoreksi, dan mengarahkan orang lain yang punya pikiran dan pemahaman yang berbeda dan menyimpang dari apa yang mestinya dan sebenarnya. Banyak saudara-saudari kita tersesat karena membentuk sesuatu yang salah dan keliru dalam pikiran dan kemudian menghayatinya sebagai benar. Rasul Yakobus dan Yesus meneladankan kepada kita untuk sebagai gembala, teman dan sahabat, kita siap dan berani menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, ketika kita justru yang berpikir dan menghayati sesuatu yang salah dan keliru,
Apakah kita terbuka, siap dan mau berubah dan mengubah sesuatu yang salah dan keliru tersebut? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.